kami dari kelompok 5 nih. Ada Vina, Liza, Fatma, dan Melati. Apa itu TCP/IP? TCP/IP, Transmission Control Protocol atau Internet Protocol, adalah serangkaian aturan atau protokol yang berfungsi menghubungkan perangkat jaringan di internet. TCP/IP digunakan sebagai protokol komunikasi dalam jaringan komputer pribadi, intranet atau extranet. TCP/IP bekerja pada lapisan antara aplikasi internet dan jaringan routing dan switching. Terdapat 4 layer TCP/IP, yaitu Application, Transport, Internet, dan Link. Maksudnya tuh kayak gimana sih? Oke, jadi gini. Bayangin ada kang paket yang ngirim paket dari satu rumah ke rumah lainnya. TCP ini seperti layanan pengiriman yang memastikan paket tiba dengan benar, sementara IP adalah alamat yang menunjukkan kemana paket itu harus dikirim. Sekarang, mari kita lihat bagaimana ini bekerja ketika kita membuka sebuah halaman web di browser. Saat kita mengetik halaman situs web, browser menggunakan TCP/IP untuk mengirim permintaan ke server web dan mengambil data situs tersebut. TCP/IP Application Layer, proses komunikasi HTTP secara umum dan mekanisme HTTP. Proses komunikasi HTTP secara umum, contohnya itu ketika kita membuka suatu situs, kita akan mendapat laman dari google.com yang merupakan homepage-nya, tujuannya agar komunikasi terjadi dengan aman karena data yang terkirim akan terenkripsi. Mekanisme HTTP 1. Get header. Saat klien mengakses HTTP google.com, server mengirimkan homepage atau halaman sesuai URL yang diminta. 2. Get reply. Server merespons dengan HTTP header OK, kode 200 jika sukses atau 404 jika tidak ditemukan, dan mulai mengirim sebagian isi halaman. Dan ketiga, HTTP data. Setelah komunikasi dimulai, server terus mengirim konten home HTML tanpa mengulang header. TCP/IP Transport Layer, seperti TCP dan UDP. Komunikasi HTTP berjalan dengan menggunakan TCP. Artinya, HTTP membutuhkan jaminan agar data-data bisa dikirim secara sempurna. TCP juga memiliki banyak fungsi, salah satunya itu TCP Error Recovery. Proses TCP Error Recovery, pertama, server sedang mengirim segmen-segmen dengan beberapa sequence number client. 2. Namun pada SIQ2, segmen gagal terkirim. 3. Setelah klien menerima semua data, ternyata ada yang lost. Three-way handshake TCP. Saat klien memasukkan URL, browser membentuk koneksi dengan server, yang disebut Establishing Connection. Ini menciptakan jalur virtual untuk pengiriman data. Setelah disetujui, data dikirim dengan TCP Error Recovery untuk menangani kesalahan. Jadi, alurnya seperti pembentukan koneksi, lalu pengiriman data dengan Error Recovery. Saat klien memasukkan URL, browser tidak langsung melakukan koneksi TCP dan mengirim data HTTP. Pertama, browser harus menerjemahkan URL seperti situs google.com menjadi alamat IP menggunakan DNS atau Domain Name System. Setelah IP diketahui, klien mengirim request ke alamat IP tersebut, bukan ke domain. Data kemudian dikirim tanpa pembentukan koneksi sebelumnya atau verifikasi penerimaan pesan. Jadi, alurnya adalah input URL, kemudian menanyakan alamat IP dari sebuah domain, kemudian melakukan request koneksi ke IP yang sudah didapat. Kemudian yang terakhir adalah melakukan pengiriman data. TCP/IP Internet Layer memiliki beberapa bagian, seperti paket dikirim berdasarkan alamat IP dan data proses IP routing. Berdasarkan gambar tersebut, setiap IP yang dimiliki oleh host harus unik dan IP address ini juga harus bisa dikelompokkan. Maka kesimpulannya, jika klien mengirim query ke DNS server untuk mendapatkan alamat IP dari situs Google, lalu terjalin komunikasi IP antara host dengan host atau DNS server. Kemudian IP ditemukan, klien membentuk koneksi TCP untuk mengirim data HTTP ke server atau HTTP server. Proses yang terjadi sebelumnya adalah klien mencari IP web server. Setelah itu akan dilakukan komunikasi HTTP diawali dengan pembentukan koneksi. Saat proses komunikasi HTTP, di sini pesan yang dikirim sudah memiliki header. Header ini terdapat informasi alamat IP yaitu IP sumber dan IP tujuan. Gambar tersebut disebut sebagai IP routing.
agar jaringan memiliki rute untuk mencapai wilayah tertentu. Saat paket itu dikirim, inilah yang terjadi. Yang pertama, klien akan membandingkan terlebih dahulu apakah 3.3.3.3 satu wilayah dengannya atau tidak. Nah, dalam kasus ini tidak, sehingga dia mengirimkannya ke R1. Yang kedua, peran R1. Disinilah kita sebut sebagai gateway. R1 mengetahui kalau 3.3.3.3 adalah wilayah yang terhubung dengan R2, maka paket tersebut diteruskan ke R2. 3 sampai ke R2. Paket pun dikirimkan langsung ke 3.3.3.3 atau server. Intinya, yang dilihat pertama kali adalah wilayahnya atau network address, kemudian alamat spesifiknya atau host address. Nah, di sini aku bakal jelasin alur dari gambar tersebut. Yang pertama, klien membungkus IP paket di antara Ethernet header dan trailer membentuk Ethernet frame. Kemudian, frame ini dikirim sebagai sinyal bit melalui media penghubung. Lalu R1 menerima sinyal bit dan mengubahnya menjadi Ethernet frame. Setelah itu frame terbentuk, Ethernet header dan trailer dibuang, menyisakan IP paket. Thanks for watching. See you next time. Bye.